Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk renungan di akhir tahun. Renungan di akhir tahun 2020 dengan tema kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di akhir tahun 2020 kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Tuhan telah menuntun kami selama tahun 2020 dan kami boleh berada di akhir tahun ini dengan penuh sukacita. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami di akhir tahun 2020 ini, dan kami boleh masuk di tahun baru 2021. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sekarang kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mendengarkan paduan suara dari ST Paulus Jakarta. Semua karena anugerah
kekasih Kristus, kita akan masuk dalam renungan akhir tahun 2020. Tema kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Hari ini kita mengakhiri tahun 2020. Puji Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita? Bila sebuah lukisan, apakah tahun yang lalu itu bagi kita? Apakah ia sebuah lukisan ceria dengan warna-warni yang menyala? Ataukah sebuah lukisan haru yang didominir oleh warna hitam dan kelabu? Bila sebuah sajak kita bacakan, bagaimanakah hidup kita setahun ini? Apakah ia merupakan sebuah yang manis, atau sebaliknya ia merupakan sebuah balada yang petir? Bila sebuah drama dan kita sutradaranya, drama macam apakah yang kita pentaskan sepanjang tahun yang menjelang silam ini? Semua komedi yang riang, ataukah sebuah tragedi yang pilu? Atau lebih gampangnya, bila hari ini kita menutup buku, apa hasil akhir yang kita peroleh? Minus atau surplus? Saldo atau defisit? Untung atau rugi? Bagaimana kita bersikap? Apapun tahun, adapun tahun yang berlalu itu bagi kita, marilah dengan tulus kita bersimpuh penuh syukur di hadapan tahtanya Allah yang Maha Kuasa, yang sudah memimpin kita di akhir tahun ini. Susah atau senang, gagal atau sukses, puas atau kecewa, yang paling penting adalah kita telah diantar oleh tangan Allah. Tangan Allah telah mengantarkan kita sampai ke titik ini, dan ini adalah lebih baik daripada yang tidak. Saudara kekasih Kristus, dan selama nafas diberikan kepada kita, itu berarti kesempatan masih ada. Kesempatan untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Yang telah berlalu itu telah tercatat sebagai sejarah, tak mungkin diubah. Yang lebih penting adalah hari-hari mendatang yang masih kita jalan, sebab disitulah kita diberi kesempatan untuk menulis sejarah baru yang lebih baik. Saudara kekasih Kristus, satu hal lagi yang penting adalah, marilah dengan ikhlas kita mau menerima hidup apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab sesenang-senangnya hidup kita, sesekali ada juga kesulitan datang. Kesulitan datang mengganggu, entah berupa penyakit, entah kematian seorang yang dicintai, entah kegagalan dalam studi, kerugian dalam dagang, kekecewaan dalam menjalin cinta, ataupun percecokan dalam rumah tangga, serta macam-macam masalah anak. Begitu pula sesukar-sukarnya hidup kita, ada waktu-waktu yang cerah, saat-saat senang yang membuat kita lupa sejenak pergumulan kita yang tak habis-habis. Ada saja pertolongan dari saudara atau orang lain, berkat yang tidak disangka-sangka, kesembuhan dari sakit, penghiburan dari kawan-kawan, dan sebagainya. Hidup yang dikatakan penuh penderitaan pun sesekali mengenal bahagia. Mungkin jarang dibandingkan dengan bahagia orang lain, tetapi adanya sesekali itu pun sudah memberi kekuatan baru untuk bertahan.
dan di dalamnya tangan Tuhan yang menuntun, memimpin untuk memasuki setiap kehidupan. Selamat memasuki tahun baru 2021. Amin. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Kita akan menutup renungan akhir tahun ini dengan berdoa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di akhir tahun 2020 ini kami datang padamu, memuji dan memuliakan namamu, karena Tuhan telah memelihara kami, menuntun kami selama tahun 2020. Kami sungguh berterima kasih padamu Tuhan, atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, sebagai anugerah hidup dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam kami belajar,
kami mencari nafkah, Tuhan telah memimpin kami sampai di akhir tahun 2020. Tuntunlah kami terus dalam hidup kami, sehingga di tahun baru nanti kami tetap berada dalam sukacita dari Tuhan. Anugerah Tuhan tetap dalam hidup kami. Kiranya hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.